Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Marjodikin, salah satu peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 12. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang hasil aktualisasi saya, yakni terkait evaluasi dan kontrol kegiatan program studi fisika dalam peningkatan mutu sesuai dengan IAPS 4.0. Adapun kegiatan-kegiatan yang saya lakukan terdiri dari 4 bagian, yakni pengumpulan data sesuai dengan kondisi terkini prodi fisika. Yang kedua, sinkronisasi dengan jurusan, dalam hal ini UPPS dan juga BCM. Yang ketiga, yakni evaluasi dan pemetaan kekurangan data dan kegiatan prodi fisika. Dan yang keempat, yakni pembuatan sistem kontrol kegiatan program studi fisika. Berikut adalah contoh-contoh kurang kosong atau dokumen yang memang harus kita isikan, dokumen yang harus kita kumpulkan data-datanya. Yang pertama yakni tentang dosen tetap. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah info tentang nama dosen, NIDN atau NIDK, pendidikan pasca sarjananya apa, bidang keahliannya apa, sampai dengan mata kuliah yang diampu. Kemudian pada bagian kurikulum nanti yang dibutuhkan yakni data tentang kurikulum itu sendiri, data tentang capaian pembelajaran dan juga rencana pembelajaran. Sedangkan untuk bagian ketiga yakni penjaminan mutu, yang dibutuhkan yakni kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI dan juga formulir SPMI. Dan untuk agenda pertama yakni pengumpulan data-data yang ada di prodi. Alhamdulillah sebagian datanya memang sudah terkumpul dari awal, kita memang filenya tapi masih bentuk hard, dan nanti sebagian lagi juga sudah kita scan berupa dokumen-dokumen SK dan lain-lain. Yang pertama yang kita butuhkan yakni SK beban mengajar. SK ini nanti kita gunakan sebagai data-data DTPS, dosen tetap dalam program studi yang memang ditugaskan untuk mengajar di program studi fisika. Terus yang kedua nanti tentang data kurikulum yang diminta kebetulan data yang lama, kurikulum nanti ada di sini. Jadi standar ini nanti isinya ada kurikulum, juga ada FRS dan lain-lain. Terus yang ketiga nanti ada data tentang SPMI, nanti memang kita minta langsung ke BCM. Dan yang terakhir nanti data tentang tracer study memang nggak bisa kita dapat dari prodi, harus dari pusat, nanti kita menghubungi pihak kemahasiswaan. Untuk memastikan bahwa data-data yang diinputkan sudah benar, langkah pertama yang harus dilakukan oleh program studi fisika yakni mengadakan pendampingan. Dalam hal ini unit PJM, penjaminan mutu ITK, memberikan pendampingan terhadap prodi fisika tentang bagaimana cara mengisi dokumen ISK APS dan juga data-data apa yang bisa dimasukkan dalam dokumen tersebut. Dan kemudian dievaluasi. E-nya itu adalah evaluasi. Nah, evaluasi apakah dengan pelaksanaan kurikulum kewirausahaan ini bisa meningkatkan nilai atau bisa memenuhi indikator yang dilakukan tersebut gitu. Setelah mendapatkan pendampingan dari unit penjaminan mutu, langkah selanjutnya yang harus dilakukan yakni pembagian tugas tentang pengisian dokumen ISK APS. Hal ini ditujukan agar yang pertama kita tetap menjaga objektivitas dari pengisian-pengisian yang kita lakukan, dan yang kedua kita semuanya berkomitmen bahwa untuk mempercepat hasil pengisian maka kita harus bekerja secara efektif dan efisien dengan cara pembagian tugas sesuai dengan poin-poin yang ada di ISKPS, yakni ada bagian tentang pengisian data dosen, pengisian data kurikulum,
pengisian SPMI, dan juga tentang data lulusan. Dalam pengisian data-data yang ada di dokumen ISKAPS, tidak serta-merta semua dokumen yang kita miliki bisa dimasukkan, karena kebanyakan dokumen yang kita miliki masih bersifat umum. Maka kita harus memilih dan memilah terlebih dahulu. Misalkan untuk data-data dosen tetap, di sini dibutuhkan data-data dosen yang tidak hanya berasal dari program studi fisika, tapi juga dosen-dosen yang berasal dari program studi yang lain, akan tetapi mengajar untuk mata kuliah fisika. Yang kedua, juga terkait pelacakan lulusan, data yang kita peroleh merupakan data mentah yang ditarik atau didapatkan dari survei yang diberikan ke seluruh perusahaan-perusahaan yang menerima atau tempat lulusan ITK bekerja. Jadi kita tetap harus mengetahui terlebih dahulu apa nama PT atau perusahaan tempat anak lulusan fisika tersebut. Setelah data-data yang diisi telah dianggap komplit, kemudian Prodi Fisika mengusulkan hasil penilaiannya kepada unit penjaminan mutu agar direview dan dievaluasi hasil-hasilnya. Pada tanggal 31 Agustus, tim unit penjaminan mutu memberikan hasil feedbacknya berupa hasil penilaian evaluasi ISKAPS Fisika. Berikut adalah hasil-hasilnya. Ada beberapa titik yang telah dinilai, antara lain terkait dosen sudah memenuhi syarat dengan nilai minimumnya 2, dan nilai yang didapatkan adalah 2, 3,5 dan 2. Sedangkan untuk kurikulum masih 0 karena memang tidak ada deskripsi yang diberikan. Sedangkan untuk sistem penjaminan itu juga masih 0, dan pada bagian pelacakan lulusan sudah melebihi dari standar minimum yang diberikan. Ini sudah ada evaluasi dari PJM terkait ada beberapa titik yang memang bisa kita perbaiki. Nanti kita bagi tugas, Mas Taufi nanti ada di bagian ini. Oke. Setelah kegiatan telah dilakukan, tahapan selanjutnya yakni kita berusaha mencari dan menjaring aspirasi dari semua dosen dan teknik di fisika untuk mendapatkan kira-kira kegiatan apa atau sistem kontrol apa yang paling cocok digunakan untuk diterapkan di fisika selanjutnya. Setelah melewati proses brainstorming dan juga diskusi antar dosen dan tenaga kependidikan yang ada di program studi fisika, kami menyepakati untuk membuat sebuah dokumen kendali kegiatan yang kami susun sesuai dengan pembagian tugas. Dokumen ini digunakan sebagai acuan ketika merencanakan, menjalankan, mengevaluasi, dan juga menindaklanjuti hasil evaluasi dari setiap kegiatan. Ada beberapa kategori yang kita tuliskan di situ terkait dengan sumber daya, kemudian kurikulum, lulusan, dan juga kegiatan pendukung perkuliahan. Setiap kategori tadi kita sesuaikan dengan standar yang ada di BAN PT dan juga kita tambahkan sebagai pelampauan dari standar yang sudah ditentukan oleh SNDikti. Salah satu dokumen yang kami sertakan di dalam sistem kendali ini yaitu Google Drive dan Google Form. Jadi setiap kegiatan maupun poin-poin yang ada di dalam program kerja fisika harus disesuaikan dengan dokumen tersebut. Sebagai contoh,
Misalkan ada sebuah kegiatan tertentu, harus dituliskan siapa penanggung jawabnya, landasan kegiatannya apa, rentang waktunya kapan, dan kami juga mewajibkan setiap kegiatan harus ada sistem monef yang dilakukan di pertengahan, yang di situ mewajibkan bahwa setiap penanggung jawab harus menuliskan link untuk dimasukkan ke dalam Google Calendar untuk dilakukan evaluasi dan monitoring ke depannya. Selain itu, untuk menambahkan akuntabilitas dari kegiatan yang ada di prodi, kami juga menyertakan form kendali yang lain sampai dengan konten minimum yang bisa dimasukkan ke dalam website program studi fisika. Sekian mungkin dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.